Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Di video kali ini Mas Eka mau berbagi informasi untuk informasi PPDB tahun 2023 nih ya. Yang insya Allah sih kayaknya bau-baunya nih atau denger-dengernya itu akan mulai terlaksana di bulan Mei kayaknya. Mei, Juni, Juli ya. Ya di bulan itulah karena di bulan April kayaknya nggak mungkin sebab si Daniranya masih berproses untuk klarifikasi atau konfirmasi aja ditunggu sampai dengan tanggal 14 April tuh ya. Jadi kayaknya di April nggak mungkin deh, berarti jatuhnya kemungkinan besar di awal Mei ya atau di pertengahan Mei. Jadi kalau misalkan si Danira sudah beres baru nanti mas dibuka pertamanya itu pra pendaftaran. Nah, di video kali ini Mas Eka akan membahas apa sih pra-pendaftaran, kemudian siapa saja yang mendaftar pra-pendaftaran, kemudian fungsinya dari pra-pendaftaran itu apa, dan berkasnya apa aja yang harus disiapkan untuk pra-pendaftaran. Apakah kalau misalkan siswa yang bersekolah di DKI itu juga harus melakukan pra-pendaftaran atau bagaimana? Ya, di video kali ini Mas Eka akan memberikan informasinya atau berbagi informasinya kepada para warga sekolah pastinya ya. Tapi sebelum itu untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya. Dan para warga sekolah juga bisa join di Telegramnya Mas Eka di sini. Karena di Telegram biasanya Mas Eka akan membagikan file-file kayak undangan KJP, undangan KJMU, kemudian undangan BPMS, dan juga nanti untuk materi-materi kayak PPDB itu Mas Eka akan lampirkan di situ. Dan juga kita bisa diskusi di Telegram itu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan seputaran nanti PPDB, ya nanti bisa di Telegram di situ ataupun di kolom komentar YouTube juga nggak apa-apa ya. Oke, yuk langsung aja kita bahas untuk PPDB ya. Tapi sebelum itu teman-teman ya, Mas Eka kasih tahu dulu sebelum masuk ke PPDB itu biasanya nanti akan ada pra-pendaftaran. Nah, pra-pendaftaran itu apa sih Mas Eka? Pra-pendaftaran adalah bagian dari PPDB juga ya. Jadi sebelum PPDB-nya dimulai, nah itu dibuka namanya aja pra ya, sebelum pendaftaran. Berarti sebelum pendaftaran, pra-pendaftaran sebelum pendaftaran ini dibuka untuk atau mengakomodir para warga yang berdomisili di DKI Jakarta atau bersekolah di luar DKI Jakarta tapi dia berdomisili di DKI Jakarta dan ingin melanjutkan sekolahnya lagi di DKI Jakarta nih. Misalkan kakaknya kakak DKI tapi sekolahnya di Bekasi atau di Jawa, misalkan di Jogja, terus di Solo, atau bisa juga di luar Pulau Jawa gitu ya. Kemudian dia pengen sekolah lagi nih di DKI Jakarta. Nah, itu harus melakukan pra-pendaftaran. Terus siapa lagi Mas Eka yang harus melakukan pra-pendaftaran? Jadi pra-pendaftaran ini diperuntukkan untuk yang pertama itu calon peserta didik ya, CPBD yang mendaftar ke SMP, SMA, dan SMK. Jadi kalau yang mau masuk ke mau masuk ke SD itu nggak perlu ya, nggak perlu pakai pra-pendaftaran. Jadi yang ingin masuk ke SMP, SMA, dan SMK itu wajib melakukan pra-pendaftaran. Nah, siapa yang wajib melakukan pra-pendaftaran gitu? Jadi nggak semuanya nih ya, jangan salah kaprah, jangan salah persepsi, atau jangan juga, oh berarti saya harus melakukan pra-pendaftaran, dia bingung sendiri nanti. Karena nanti ada kriteria-kriterianya juga yang untuk daftar pra-pendaftaran. Tadi ya, yang pertama itu calon peserta didik baru yang mau masuk ke SMP, SMA, dan SMK. Kemudian yang kedua adalah berdomisili di DKI Jakarta ya, minimal itu 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB atau pra-pendaftaran. Jadi kalau misalkan PPDB-nya dimulai 1 Juni ya berarti kakaknya itu sudah mulai tercatat sebagai warga DKI itu 1 Juni ya. Nah, ini jadi kemarin banyak yang nanya, kok katanya cuma 6 bulan Mas Eka? Yang 6 bulan itu adalah misalkan perubahan data ya. Jadi cut off data dan segala macam itu biasanya diambilnya per tanggal 31 Desember di tahun sebelumnya. Jadi kalau misalkan sekarang PPDB-nya di 2023 berarti diambilnya per 31 Desember 2022. Nah, itu untuk updatean data tuh ya. Kalau ini kan yang 1 tahun itu adalah misalkan tadinya kakaknya kakak luar DKI nih, kemudian pindah jadi kakak DKI. Misalkan kakaknya kakak Bekasi lah gitu ya, atau Tangerang, kakak Tangerang, kemudian sekarang mau jadi kakak DKI. Nah, dia diambilnya itu paling lambat 1 tahun sebelumnya. Jadi kalau sekarangnya baru pindah ya nggak akan bisa gitu ya. Jadi untuk para warga sekolah juga tuh yang dari kakak sebelumnya kakak daerah sekarang jadi kakak DKI, yaitu lakukan pra-pendaftaran jika ingin masuk ke pendaftaran PPDB. Kemudian yang ketiga ya, itu yang kedua tadi.
Yang ketiga adalah asal sekolah luar DKI Jakarta, yang tadi Mas Eka singgung di awal di depan. Jadi dia sekolahnya di luar DKI Jakarta tapi ber-KK DKI. Nah itu silakan lakukan prapendaftaran. Jangan menunggu nanti pendaftarannya udah dimulai, dia baru panik, bingung, loh kok saya nggak bisa daftar karena saya dianggap warga luar DKI. Iya, karena memang harus melakukan prapendaftaran terlebih dahulu agar memiliki nomor pendaftaran gitu ya. Kemudian yang keempat adalah dari satuan pendidikan asing ya. Jadi mungkin ada para warga sekolah yang sekolahnya dari luar negeri ya, terus mau pindah gitu, pindah sekarang ada di DKI Jakarta dan ingin masuk ke DKI Jakarta, maka melakukan prapendaftaran. Atau juga di sekolah yang kurikulumnya mungkin satuan pendidikan asing gitu ya, itu silakan lakukan prapendaftaran. Jadi itu empat kategori yang melakukan prapendaftaran tuh ya. Kemudian syaratnya apa aja Mas Eka? Dan satu lagi Mas Eka lupa. Jadi yang melakukan prapendaftaran juga ini untuk para siswa yang kemarin itu mungkin tidak putus sekolah ya, putus sekolah atau tidak bersekolah ya. Biasanya diambil 2 atau 3 tahun ke belakang. Kalau sekarang 2023 berarti diambil 2022 dan 2021. Kurang lebih itulah. Karena yang tahun 2022 aja, tahun 2020 itu masih diberi kesempatan untuk melakukan prapendaftaran. Jadi untuk para warga sekolah yang mungkin putus sekolah, sekali lagi Pak Eka perjelas ya, putus sekolah ataupun tidak bersekolah ya, beda halnya dengan yang sudah bersekolah kemudian pergi begitu saja atau sudah bersekolah kemudian ingin mengikuti PPDB lagi, itu nggak bisa ya. Ini yang benar-benar putus sekolah dan tidak bersekolah dan ingin melanjutkan sekolahnya, ya silakan diberikan kesempatan lagi itu ya. Lulusan terakhir itu lulusan 2021 masih bisa untuk melakukan prapendaftaran gitu ya. Nah syaratnya apa aja Mas Eka yang harus dipersiapkan? Yang pertama adalah kartu keluarga. Ini untuk SMP ya, SMP dan SMA sama. Jadi nanti SMP dan SMA serta SMK itu yang membedakan adalah dari OSIS dan Eskul. Karena kalau yang mau masuk SMP kan berarti dari SD, SD-nya nggak ada Eskul. Sementara kalau yang mau masuk SMA dan SMK itu dari SMP, yang otomatis di SMP-nya ada OSIS dan ada Eskul. Makanya hanya perbedaan itu aja tuh, nanti ada berkasnya yang beda itu aja. Kalau kayak kartu keluarga itu yang mau masuk ke SMP dan mau masuk ke SMA sama. Kemudian nilai rapot untuk yang mau masuk ke SMP itu nilainya dari kelas 4, 5, dan 6. Jadi 7 semester, di kelas 6-nya itu hanya semester awal aja. Kalau semester akhirnya dia tidak dihitung. Jadi 7 semester, kelas 4 semester 1 dan semester 2, kemudian kelas 5 semester 1 dan kelas 2, dan kelas 6 itu semester 1. Jadi 7 semester itu 7 semester, 5 semester, 5 semester itu nilainya digabungkan menjadi nilai rapot ya. Kemudian ada sertifikat akreditasi sekolah. Nah, ini wajib dimiliki oleh para warga sekolah yang ingin melakukan prapendaftaran. Jadi siapkan dari sekarang tuh ya, kalau memang belum memiliki sertifikat akreditasinya, minta ke sekolah asalnya ya, pasti dikasih, nggak mungkin nggak dikasih ya. Kemudian yang ke berapa? KK, nilai rapot, akreditasi. Yang keempat adalah surat keterangan peringkat rata-rata peserta didik dari sekolah. Nah, ini bisa di-download nanti, ada template-nya atau ada formatnya ya. Nanti juga ini Mas Eka akan share di Telegram atau bisa juga nanti langsung di web prapendaftarannya. Jadi surat keterangan dari sekolah ya, peringkat rata-ratanya. Kemudian sertifikat prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Nah, ini kalau yang punya, kalau yang nggak punya ya udah nggak apa-apa, nggak usah diupload. Tapi kalau memang dia punya, ya siapkan. Nah, sertifikat prestasi akademik dan non akademiknya juga punya kriteria tersendiri ya. Kemudian yang terakhir adalah SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak ya. Itu keabsahan dokumennya nanti pakai SPTJM itu biasanya di atas materai. Nah, formatnya nanti bisa di-download di web prapendaftarannya. Nah, yang SMK ataupun yang mau masuk SMK dan SMA itu tambahannya hanya 2 tadi ya. OSIS, Eskul, dan SPTJM kan sama ya. Jadi OSIS dan Eskul aja surat keterangan dari kepala sekolah tuh. Udah, kalau yang mau masuk SMA dan SMK tambahan itu. Selebihnya sama gitu. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah wawasan lagi untuk para warga sekolah. Seperti biasa, jika ada pertanyaan silahkan langsung tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya. Dan Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.